Assalamualaikum Sobat Cermin Hikmah, mari sejenak kita kirimkan sholawat di kolom komentar kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sobat Hikmah, pernahkah kita menyaksikan seseorang yang direndahkan hanya karena pekerjaannya? Pernahkah kita mendengar kisah nyata ketika orang yang dulu dianggap rendah, justru terbukti lebih mulia di kemudian hari? Mengapa manusia mudah sekali menertawakan sesamanya? Dan apakah harta serta jabatan benar-benar menjadi ukuran kebahagiaan? Dengarkan kisah ini sampai akhir. Dan jangan lupa untuk dukung kami dengan tekan tombol like dan subscribe channel Hikmah di Balik Cerita, agar kami selalu semangat dalam berbagi kisah penuh hikmah lainnya. Bagi yang like dan subscribe ke channel ini, kami doakan semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Mari kita mulai ceritanya. Di sebuah showroom besar di tengah kota, deretan mobil berkilau terpajang rapi. Sinar lampu menyorot bodi mobil hingga terlihat sempurna. Pintu kaca besar terbuka, dan di sana berdiri seorang lelaki dengan seragam biru tua, topi satpam yang sederhana, dan senyum yang ramah. Namanya Andi. Ia adalah satpam yang sudah bertahun-tahun mengabdi di showroom itu. Walaupun pekerjaannya dianggap biasa, Andi selalu menjalankannya dengan penuh tanggung jawab. Siang itu, matahari cukup terik. Andi baru saja membantu seorang pelanggan lanjut usia untuk keluar dari mobilnya. Dengan sabar ia menuntun, memberi salam, dan membuka pintu showroom. Sikap ramah itu membuat banyak pelanggan merasa dihargai. Andi tahu, walau dirinya hanya seorang penjaga pintu, ia tetap bisa memberi kesan baik. Namun, siapa sangka, hari itu Allah menakdirkan pertemuan yang mengguncang hatinya. Dari kejauhan, masuklah seorang perempuan berpenampilan anggun, rambut tersisir rapi, tas mahal tergantung di lengannya. Wajahnya masih sangat familiar di mata Andi. Itu adalah Lina, mantan istrinya. Perempuan yang dulu pernah hidup bersamanya dalam rumah sederhana, sebelum akhirnya meninggalkan Andi demi lelaki lain yang dianggap lebih mapan. Lina berjalan masuk dengan langkah penuh percaya diri. Di sampingnya, seorang pria dengan jas rapi dan jam tangan mewah ikut melangkah. Dialah Robi, suami baru Lina. Mereka berdua tampak serasi, penuh gengsi, seperti pasangan yang sedang pamer kebahagiaan. Begitu matanya menangkap sosok Andi yang berdiri tegak di pintu showroom, Lina berhenti sejenak. Ia menoleh ke Robi, lalu menutup mulutnya sambil menahan tawa. Robi, lihat itu. Astaga, ternyata dia masih saja jadi satpam, ucap Lina dengan nada mengejek. Robi menoleh sekilas, lalu tertawa kecil. Serius, itu mantan kamu, Lin? Waduh, pantesan kamu dulu nggak betah. Kalau masih sama dia, mungkin hidupmu sekarang masih numpang naik motor tua. Lina tertawa semakin keras. Suaranya sengaja dibuat terdengar oleh Andi. Hahaha, iya. Untung aku pilih jalan lain. Kalau tidak, aku mungkin masih tinggal di rumah kontrakan sempit. Andi berdiri tegak. Senyum kecil masih ia sematkan di wajahnya, walaupun hatinya bergetar. Ia menundukkan kepala sopan, lalu berkata tenang. Selamat siang, Bu. Selamat datang, Pak. Semoga kalian menemukan mobil yang cocok di sini. Jawaban itu membuat suasana seakan berbalik. Beberapa sales yang berada tidak jauh sempat melirik. Ada rasa kagum pada sikap Andi yang tetap tenang meski dipermalukan. Lina justru merasa semakin puas, karena ia mengira Andi hanya bisa menunduk tanpa daya. Robi mendekat dan menepuk bahu Andi dengan nada meremehkan. Kamu hebat juga ya, bisa bertahan kerja begini lama. Tapi jujur saja, Lin pantas dapat yang lebih baik. Orang sepertimu memang cocoknya jaga pintu. Andi menarik napas dalam-dalam. Ia memilih tidak membalas. Dalam hatinya ia berdoa, "Ya Allah, kuatkanlah aku. Jangan biarkan lidahku membalas hinaan ini. Biarlah Engkau saja yang menilai." Di tengah suasana itu, salah seorang sales memanggil Robi dan Lina untuk melihat-lihat mobil di dalam. Pasangan itu melangkah masuk dengan penuh gaya. Sementara Andi kembali berdiri tegak di posisinya. Ia menatap ke arah jalan raya,
mencoba menenangkan hati yang bergetar karena pertemuan mendadak itu. Hari terasa begitu panjang. Setiap kali Robi dan Lina keluar masuk showroom untuk melihat mobil, mereka selalu menoleh dengan tatapan merendahkan. Sesekali terdengar tawa kecil mereka, seolah masih membicarakan masa lalu Andi. Namun Andi tetap memilih diam. Baginya, harga diri tidak perlu dipertahankan dengan kata-kata kasar. Cukup dengan kesabaran dan ketulusan. Ia tahu, Allah tidak pernah tidur. Waktu terus berjalan. Hari itu akan menjadi awal dari kejadian besar yang tidak pernah disangka oleh siapapun. Showroom mobil mulai terasa lebih ramai ketika sore menjelang. Suara tawa dan perbincangan pengunjung bercampur dengan cahaya lampu yang memantul dari bodi mobil berkilau. Andi masih berdiri di pintu, menjaga dengan sabar. Namun di sudut lain, tanpa sepengetahuannya, rumah tangga baru Lina dengan Robi mulai menampakkan retak. Robi duduk di kursi ruang tunggu showroom sambil memainkan ponselnya. Sementara itu Lina sibuk berbicara dengan salah satu sales, menanyakan detail harga sebuah mobil sport. Sales menjelaskan dengan rinci, lalu memberikan angka total yang cukup besar. Lina tersenyum, menoleh pada Robi. "Mas, mobil ini bagus banget ya. Cocok buat kita. Aku pengen banget bisa bawa ini pulang." Robi mendengus, tanpa menatap Lina. "Cocok buat kamu sih. Tapi uangnya cocok nggak? Kamu pikir semua ini murah? Mobil begini harganya ratusan juta. Lin, kamu punya apa?" Lina sedikit terkejut dengan nada Robi. Ia mencoba menenangkan. "Kan kamu janji waktu nikahin aku, kita bakal hidup mewah. Aku pikir." Belum selesai bicara, Robi memotong dengan suara meninggi. "Janji iya, tapi bukan berarti aku yang keluar duit terus. Aku kira kamu punya simpanan besar waktu dulu cerai dari Andi. Nyatanya kamu juga nggak bawa apa-apa. Aku capek kalau harus mikirin semua sendiri." Suasana menjadi tegang. Sales yang tadi menemani perlahan undur diri, meninggalkan pasangan itu agar tidak malu. Lina menatap Robi dengan wajah pucat. "Mas, aku ninggalin Andi karena aku percaya sama kamu. Aku kira kamu bisa bikin hidupku lebih baik." Robi tertawa sinis. "Hidup lebih baik? Kamu salah orang, Lin. Aku nikahin kamu karena aku kira kamu bisa ikut menopang gaya hidupku. Kalau cuma begini, aku rugi besar." Kata-kata itu membuat hati Lina teriris. Ia teringat masa lalunya bersama Andi, meski sederhana, tapi penuh ketulusan. Andi tidak pernah meninggikan suara, tidak pernah mempermalukannya di depan orang lain. Semua berbeda jauh dengan Robi yang lebih mementingkan uang daripada perasaan. Andi yang berdiri di dekat pintu masih belum tahu apa yang terjadi di dalam. Ia hanya melihat sekilas dari kejauhan, bagaimana Lina dan Robi tampak saling beradu kata. Beberapa jam berlalu. Sinar matahari mulai meredup. Showroom perlahan sepi dari pengunjung. Saat itulah, suara keras dari area parkir terdengar hingga membuat Andi segera menoleh. Robi keluar dengan langkah kasar, wajah penuh amarah. Tangannya melempar kunci mobil yang tadi dipegang. Suaranya menggema. "Aku nggak tahan lagi sama kamu, Lin. Mulai hari ini kita selesai. Anggap saja aku nggak pernah ada dalam hidupmu." Lina berlari menyusul. Suaranya bergetar. "Mas, jangan gitu. Tolong, jangan tinggalin aku. Aku udah ninggalin semua buat kamu. Jangan hancurin aku sekarang." Namun Robi sama sekali tidak peduli. Ia masuk ke mobil lain yang sudah menunggunya, lalu melaju meninggalkan showroom dengan cepat. Lina terduduk di aspal parkiran. Air matanya jatuh deras. Riasan wajahnya luntur, menampakkan sisi rapuh yang selama ini tertutup gengsi. Orang-orang yang masih ada di sekitar showroom terdiam, sebagian berbisik, sebagian memilih pergi agar tidak mencampuri urusan pribadi. Andi melihat kejadian itu. Hatinya bergetar. Ia mendekat dengan langkah perlahan. Di depannya, mantan istri yang pernah merendahkannya kini terpuruk sendirian, ditinggalkan suami barunya hanya dalam hitungan jam setelah mereka bertemu kembali. Andi berhenti beberapa langkah dari Lina. Ia tidak langsung bicara, hanya menatap dengan rasa iba. Dalam hatinya ia berkata,
Ya Allah, inilah balasan bagi kesombongan. Namun aku mohon, jangan jadikan hatiku sombong hanya karena aku melihat orang lain jatuh. Sore itu menjadi saksi bahwa kebanggaan yang dibangun atas harta dan gengsi bisa runtuh seketika. Sementara ketulusan dan kesabaran, meski terlihat sederhana, tetap berdiri kokoh di hadapan ujian hidup. Senja mulai turun. Langit berwarna jingga memantul di kaca showroom yang perlahan ditutup oleh para karyawan. Di parkiran yang kini sepi, Lina masih duduk lemas di atas bangku panjang dekat taman kecil showroom. Air matanya belum berhenti mengalir. Tas mewah yang tadi dibanggakannya kini hanya tergeletak di samping, seakan tak punya arti apapun. Andi berdiri tidak jauh darinya. Ragu apakah ia harus menghampiri atau membiarkan Lina sendiri. Namun hati nuraninya tidak tega melihat seseorang, apalagi mantan istri yang pernah ia cintai, terpuruk sedemikian rupa. Ia melangkah mendekat. Suaranya tenang dan penuh hormat. "Lin, kamu masih di sini. Hari sudah sore, mungkin sebaiknya kamu pulang." Lina mengangkat wajahnya yang basah. Begitu melihat Andi, tangisnya semakin pecah. "Ndik, maafkan aku. Ternyata aku salah besar. Aku kira kebahagiaan itu ada pada harta dan kemewahan. Aku kira meninggalkanmu adalah jalan menuju hidup yang lebih baik. Tapi ternyata, semua yang ku kejar hanya semu." Andi terdiam, menatap Lina dengan mata yang teduh. Dalam hatinya, berbagai kenangan lama muncul. Saat-saat mereka makan dengan lauk sederhana, saat Andi pulang kerja dengan senyum lelah tapi bahagia, saat Lina pernah tertawa karena hal kecil yang kini tak pernah ia rasakan lagi. Namun Andi tidak ingin larut. Ia menarik napas, lalu berkata pelan, "Lin, aku sudah memaafkanmu sejak lama. Hidup ini bukan tentang siapa yang punya lebih banyak harta. Hidup ini tentang siapa yang bisa ikhlas dan sabar menjalani takdir Allah. Jangan salahkan dirimu terlalu dalam. Ambillah pelajaran dari apa yang terjadi hari ini." Lina menunduk, menggenggam tangannya sendiri. "Aku malu, Ndik. Aku merendahkanmu tadi siang. Aku menertawakan seragammu, pekerja. Padahal justru kamu yang lebih terhormat. Kamu bekerja dengan jujur, dengan keringatmu sendiri. Sedangkan aku malah jatuh karena kesombongan." Andi tersenyum tipis. "Setiap orang punya jalannya sendiri, Lin. Mungkin ini cara Allah menegurmu. Ingatlah, jangan pernah menilai rendah orang lain hanya karena pekerjaannya. Karena yang menentukan mulia atau hinanya kita hanyalah Allah, bukan manusia." Lina terisak lagi, tapi kali ini tangisnya lebih tenang. Ia menyadari bahwa semua yang dulu ia banggakan hanyalah topeng rapuh. Di hadapan Andi yang sederhana namun sabar, ia merasa begitu kecil. Suasana hening sejenak. Hanya terdengar suara azan maghrib dari masjid dekat showroom. Kumandang itu membuat Andi menunduk. Lalu berkata lembut, "Ayo, Lin. Itu panggilan Allah. Sebaiknya kita jawab panggilan itu dengan sholat. Semua kegelisahan hati hanya bisa reda dengan mengingatnya." Lina mengangguk pelan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa damai meski hatinya remuk. Ia menyadari bahwa Allah tidak pernah meninggalkannya. Justru melalui kejadian hari ini, Allah sedang mengajarinya arti kerendahan hati. Senja itu menjadi titik balik. Lina yang dulu begitu angkuh, kini duduk di samping satpam yang pernah ia remehkan, menatap langit yang berubah gelap dengan hati penuh penyesalan. Malam perlahan turun. Lampu-lampu showroom satu persatu dipadamkan, menyisakan hanya cahaya di area luar. Andi sudah menyelesaikan tugasnya hari itu. Namun ia masih berada di dekat Lina yang tampak belum kuat berdiri. Angin malam berhembus lembut, membawa ketenangan setelah siang yang penuh luka. Lina menarik napas panjang, lalu berkata lirih, "Ndik, dulu aku selalu merasa malu jadi istrimu. Aku pikir, punya suami satpam membuat hidupku tidak akan naik derajat. Aku bodoh. Aku hanya melihat dari luar, bukan dari hati. Padahal kamu jauh lebih berharga daripada lelaki manapun." Andi menunduk sejenak, lalu menatap Lina dengan tatapan tenang. "Lin, aku hanyalah seorang manusia biasa.
Aku bekerja sebagai satpam, memang. Tapi itu bukan alasan untuk kau merasa rendah atau malu. Pekerjaan ini halal, memberi nafkah, dan insya Allah penuh berkah. Justru yang membuat hina seseorang adalah ketika ia merendahkan orang lain. Lina terdiam. Kata-kata itu menusuk hatinya dalam-dalam. Lebih dari semua hinaan yang ia terima hari ini. Ia teringat ketika dulu sering membandingkan Andi dengan lelaki lain. Menuntut banyak hal yang tak sanggup dipenuhi. Padahal Andi sudah berusaha keras dengan tenaganya yang terbatas. Tangannya bergetar. Ia mencoba menyeka air mata. Ndik, aku tahu aku tidak pantas lagi berharap apapun darimu. Aku hanya ingin kau tahu. Aku menyesal. Aku menyesal pernah mengkhianatimu. Aku menyesal pernah menginjak harga dirimu. Dan sekarang aku sadar, harga diri yang sejati bukan pada harta, tapi pada hati yang jujur dan sabar. Andi menarik napas dalam, lalu menjawab dengan suara mantap. Penyesalan itu baik, Lin. Kalau membuatmu berubah, jangan ulangi kesalahan yang sama. Anggaplah ini pelajaran dari Allah untukmu. Mulai hari ini, jangan lagi kau pandang rendah siapapun. Entah itu tukang parkir, kuli bangunan, atau satpam seperti aku. Karena di sisi Allah, bisa jadi mereka lebih mulia daripada orang yang duduk di kursi empuk dengan harta berlimpah. Suasana hening sejenak. Hanya ada suara kendaraan yang melintas di jalan depan showroom. Lina menatap Andi lama sekali, seakan ingin menyimpan kata-kata itu di dalam hatinya. Ndik. Suara Lina gemetar. Aku iri padamu. Meski sederhana, kau tetap berdiri dengan kepala tegak. Kau tidak goyah. Bahkan ketika aku mempermalukanmu, kau tetap sabar. Itu kekuatan yang tidak pernah aku punya. Andi menghela napas, menatap langit yang bertabur bintang. Kekuatan itu bukan dari aku, Lin. Itu hanya karena aku percaya Allah selalu bersama orang yang sabar. Kalau aku balas hinaanmu tadi siang, mungkin aku ikut jatuh. Tapi dengan diam dan bersabar, aku yakin Allah yang akan membela. Air mata Lina kembali jatuh. Malam itu ia merasa seperti orang yang baru saja kehilangan segalanya. Namun sekaligus menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga. Kesadaran tentang arti harga diri yang sejati. Udara malam semakin dingin. Tapi hati Andi tetap hangat dalam kesabaran. Ia tahu, pertemuannya dengan Lina hari ini bukan kebetulan. Semua sudah diatur oleh Allah untuk memberikan pelajaran, baik untuk dirinya maupun untuk mantan istrinya. Lina masih duduk menunduk. Matanya bengkak karena tangis. Sesekali ia menarik napas dalam, mencoba menenangkan diri. Ia berkata lirih, hampir berbisik. Andi, mungkin ini hukuman untukku. Aku pernah merendahkanmu. Aku pernah menganggapmu bukan siapa-siapa. Padahal, justru kamu yang paling tulus. Aku merasa Allah menegurku keras hari ini. Andi menatap Lina, lalu menjawab dengan suara yang mantap. Lin, jangan sebut ini hukuman. Anggaplah ini jalan agar kamu kembali dekat dengan Allah. Kadang kita harus jatuh dulu, agar sadar di mana posisi kita sebenarnya. Jangan takut. Setiap orang punya kesempatan untuk memperbaiki diri. Lina menahan tangisnya. Tapi aku malu. Ndik. Aku malu pada diriku sendiri. Aku malu pernah mengejek seragamu siang tadi. Padahal aku tahu kamu lebih baik daripada lelaki yang baru saja meninggalkanku. Andi tersenyum kecil, meski hatinya teriris mendengar pengakuan itu. Aku tidak pernah menyimpan dendam padamu, Lin. Semua yang terjadi sudah menjadi bagian dari perjalanan hidup kita. Kalau aku masih terus menoleh ke belakang, mungkin aku tidak bisa melangkah maju. Maka biarlah semua yang lalu jadi pelajaran, bukan beban. Kata-kata itu membuat Lina menunduk semakin dalam. Ia sadar, lelaki yang pernah ia tinggalkan itu jauh lebih kuat daripada yang ia kira. Bukan kuat karena harta, melainkan karena hati yang ikhlas. Tiba-tiba suara azan Isya menggema dari masjid dekat showroom, menembus malam dengan lantang. Andi berdiri perlahan. Lin, ayo. Masjid tidak jauh dari sini. Kita tunaikan sholat, karena hanya dengan mengingat Allah hati bisa jadi tenang. Lina mengangguk pelan,
Meski masih terisak, ia berjalan di samping Andi, langkahnya gontai. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa ada cahaya yang menuntunnya kembali. Di sepanjang perjalanan menuju masjid kecil itu, Lina teringat lagi kenangan masa lalu. Bagaimana dulu Andi sering mengajaknya sholat berjamaah di musola kampung. Bagaimana Andi selalu sabar meski ia sering menolak. Kini, saat hidupnya hancur, justru suara azan yang kembali menyadarkannya. Malam itu, Lina duduk di serambi masjid setelah sholat. Air matanya jatuh lagi, tapi kali ini bukan karena putus asa, melainkan karena penyesalan yang membuat hatinya lebih lembut. Ia berbisik lirih, "Ya Allah, aku terlalu sombong. Aku tinggalkan suami yang tulus demi harta yang fana. Ampunilah aku, bimbing aku kembali ke jalan MU." Andi duduk tidak jauh darinya, menunduk khusyuk berdoa. Ia tidak mendengar apa yang Lina bisikan, namun ia yakin Allah telah menegur hati seorang hamba yang dulu sempat hilang arah. Malam itu terasa panjang, penuh renungan. Lina mulai menyadari bahwa ketulusan Andi lah yang membuatnya tetap kuat, meski ia pernah dihina dan ditinggalkan. Dan dari ketulusan itu pula, ia belajar untuk kembali menata hatinya yang hancur. Malam semakin larut. Suasana showroom sudah benar-benar sepi. Hanya tersisa suara kendaraan yang sesekali melintas di jalan raya. Setelah sholat, Andi kembali mengantar Lina hingga ke depan showroom, tempat mobilnya masih terparkir. Lina berdiri dengan wajah yang masih menyimpan penyesalan mendalam. Ia menoleh pada Andi, suaranya lirih. "Andi, aku ingin bilang sesuatu. Hari ini aku benar-benar belajar. Aku belajar bahwa gengsi, harta, dan jabatan bukan jaminan kebahagiaan. Aku sadar, orang yang rendah hati justru lebih mulia daripada yang sombong. Dan itu ada padamu." Andi menghela napas pelan, lalu menatap Lina dengan tenang. "Lin, jangan anggap aku lebih mulia. Aku juga manusia biasa yang penuh dosa. Tapi satu hal yang aku yakini, Allah tidak pernah menilai kita dari pakaian atau pekerjaan kita. Dia hanya melihat hati kita. Kalau hatimu kembali tulus, itulah yang membuatmu mulia." Lina terdiam. Air matanya kembali jatuh. "Endik, aku iri dengan ketulusanmu. Aku sudah jatuh. Aku sudah kehilangan segalanya. Tapi kamu tetap bisa berdiri dengan kepala tegak. Aku hanya bisa berharap, semoga Allah mengampuniku." Andi menepuk bahunya pelan, penuh sopan santun. "Lin, Allah Maha Pengampun. Jangan putus asa. Semua orang bisa berubah. Yang penting, jangan ulangi kesalahan yang sama. Jangan lagi merendahkan orang lain hanya karena penampilan atau pekerjaannya. Karena kita tidak pernah tahu, bisa jadi orang yang kita remehkan justru lebih mulia di sisi Allah." Kata-kata itu membuat hati Lina semakin bergetar. Ia merasa seolah sedang diguyur cahaya yang membangunkan nuraninya. Hari ini, ia bukan hanya kehilangan seorang suami yang ia banggakan, tetapi juga menemukan kembali sebuah kebenaran yang lama ia abaikan. Angin malam berhembus, membawa ketenangan. Lina memandang Andi untuk terakhir kalinya malam itu, lalu berkata dengan suara bergetar, "Terima kasih, Endik. Terima kasih karena masih mau bersikap baik padaku meski aku sudah melukaimu. Terima kasih karena telah menunjukkan bahwa yang rendah hati memang lebih mulia." Andi tersenyum tipis, lalu melangkah pergi. Ia tidak menoleh ke belakang lagi, karena hidupnya harus terus maju. Namun di dalam hatinya, ia berdoa agar Lina benar-benar berubah dan menemukan jalan yang diridhai Allah. Malam itu menjadi saksi. Saksi bahwa harga diri sejati bukanlah pada harta atau jabatan, melainkan pada ketulusan, kesabaran, dan kerendahan hati. Cerita selesai. Sobat Cermin Hikmah yang dimuliakan Allah. Dari cerita ini kita belajar bahwa hidup bukan soal harta, jabatan, atau penampilan luar. Semua itu bisa hilang kapan saja. Yang benar-benar bernilai adalah hati yang tulus, kesabaran, dan kerendahan hati. Jangan pernah merendahkan orang lain hanya karena terlihat sederhana, karena bisa jadi dialah yang lebih mulia di sisi Allah. Sebaliknya, kesombongan hanya akan menjerumuskan kita pada kehancuran.
Maka jadilah pribadi yang rendah hati. Karena itulah yang membuat hidup lebih bermakna dan dihormati, sobat semuanya. Jika kalian menyukai cerita-cerita seperti ini, jangan lupa like dan subscribe channel Cermin Hikmah, agar kami bisa selalu menghadirkan cerita-cerita menarik lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.